Ini salah satu spot yang saya suka banget begitu masuk ke rumahnya. Karena memang saya juga tipikal orang yang suka punya taman di belakang. Rumah pertama yang desainnya cantik banget buat kamu nih. 3 kamar tidur di Pamulang. Yuk kita gali lebih dalam. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Pak Meset. Hari ini kita lagi ada di daerah Pamulang. Kita akan review salah satu project yang rumah contohnya baru banget jadi, tapi udah penjualan dari beberapa bulan sebelumnya dan sudah banyak unit yang terjual. Contohnya di belakang saya ini, di belakang kita di layar teman-teman semua, sudah ada yang bahkan hampir jadi dan lagi ada pembangunan juga. Jadi kita lagi ada di Paradesa Pamulang. Salah satu project yang dikembangkan oleh Rumah ID, salah satu developer yang sudah berpengalaman sekali teman-teman, dan rumahnya memang selalu cantik dan konsepnya unik banget, termasuk yang mau kita review kali ini. Sebelum kita bahas rumahnya, seperti biasa kita bahas dulu nih, apa sih hal-hal penting yang teman-teman perlu ketahui mengenai projectnya. Pertama, kita paling gampang lihat dari RW jalan. Ini RW-nya cukup nyaman untuk kita parkir kalau misalkan ada tamu, karena kurang lebih sekitar 6 meter nih RW jalannya. Jadi bisa muat 2 mobil, bukan mobil kecil tapi mobil yang cukup besar. Jadi aman nih. Nah, yang kedua yang perlu teman-teman cari tahu juga adalah utility-nya. Nah, di sini sudah underground semua teman-teman. Jadi nanti pas sudah jadi semua itu akan rapih dan juga membuat kita nyaman kalau tinggal di sini, karena nggak akan ada di depan rumah kabel-kabel bergelantungan atau tiang-tiang yang membuat kita pas keluar rumah, aduh kok semerawut banget. Jadi di sini udah tenang aja teman-teman, akan bagus banget dari rumahnya. Nah, berikutnya adalah sekitarnya. Jadi dari sini ke beberapa lokasi itu bagus banget teman-teman aksesnya. Sekarang kita langsung aja teman-teman untuk bahas mengenai konsep rumahnya. Jadi yang rumah contoh yang akan kita bahas kali ini tipenya adalah yang 76. Jadi luas tanahnya itu 66, dimensi 5,5 meter kali 12 meter persegi. Di depannya carportnya bisa muat 1 mobil dan 1 motor masih muat, dengan konsep fasadnya sendiri adalah industri modern. Memang konsepnya ingin membuat hunian yang sangat nyaman untuk penghuninya. Jadi sirkulasinya bagus. Di dalam pun nanti kita akan lihat ada area taman yang bisa dibuat jadi secantik seperti rumah contoh ini. Dan yang saya suka juga adalah ini banyak banget permintaan juga nanya ke kita, ke tim Farm Estate, tolong dong banyakin review yang ada kamar di lantai satunya. Kenapa? Ketika orang tua berkunjung atau mertua berkunjung, jadi teman-teman nggak perlu pusing-pusing mau nginep ke rumah kita atau berkunjung. Nah, lanjut kita bahas lagi di bagian depannya teman-teman. Di sini sudah disediakan satu spot ya untuk 2 hal. Pertama untuk teman-teman taruh tempat sampah seperti ini, dan meteran listriknya di sebelah sini. Terus juga nanti teman-teman bagian depan dapat taman juga seperti ini, kotak ini. Jadi lebih estetik juga rumahnya teman-teman. Jadi supaya kalau kita pulang pun masih ada area hijau pas kita pulang ke rumah. Di bagian depannya juga ini teman-teman udah pakai spandek pasir kayak gini nih. Jadi memang sentuhannya industrial makin berasa banget. Ini ya teman-teman, tadi kacanya besar banget, full dari atas sampai bawah, dan juga ini masih ada pakai teknik kamprot. Nah, ini banyak banget nih teman-teman yang pakai seperti ini nih, kayak gini, konsep kayak gini. Nah, ini tetap di area tangganya supaya nggak gelap. Jadi di ujung sebelah sini sama di ujung sebelah sini tetap ada pencahayaan yang lebih maksimal. Sebelum masuk di sini teman-teman bisa manfaatkan untuk ya seperti teras, mungkin taruh rak sepatu. Sininya nanti bisa pakai kursi yang panjang, atau mungkin teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Oke. Nah, pintunya juga sudah solid wood ya. Yuk sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Nah, ini begitu masuk teman-teman lihat deh. Konsepnya open space. Jadi nggak ada sekat. Pas masuk sebelah kanan bisa teman-teman manfaatkan untuk ruangan dapur, area dapur bersih sebenarnya. Tapi kalau di sini ya karena rumahnya kompak ya, minimalis kompak, jadi ya dapurnya jadi satu di sini. Lalu di sebelah sini ada ruang keluarga, meja makan dan kursinya, serta di sini ya teman-teman bisa manfaatkan untuk taruh kulkas di sebelah sini. Dan sebenarnya di belakang pintu tadi, ini kita lihat ya, di sini
Di sini teman-teman bisa manfaatkan seperti ini juga nih, bagus nih. Jadi ada area bench-nya di sini. Jadi kalau butuh area tambahan buat duduk bisa di sebelah sini, atau ya buat storage juga bisa sih di sini. Teman-teman tinggal sesuaiin aja dengan kebutuhannya masing-masing. Sebelum kita ke kamar yang di lantai 1, kita kesini dulu yuk. Ini salah satu spot yang saya suka banget begitu masuk ke rumahnya. Karena memang saya juga tipikal orang yang suka punya taman di belakang. Karena memang saya hobi olahraga atau mungkin home workout ya. Terus juga teman-teman bisa tambahkan tanaman seperti ini. Dan juga bisa taruh kursi seperti ini. Jadi bisa menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah, di belakang sini juga sebenarnya teman-teman bisa jadikan area servis. Tinggal taruh mesin cuci di sebelah sini karena colokannya sudah ada. Atau ya teman-teman tinggal sesuaikan aja nanti mau taruhnya di sebelah mana. Oke? Lanjut yuk, kita lihat kamar yang di sebelah. Ini juga sudah aluminium semua ya teman-teman, kusennya. Nah, ini kamar mandi. Nanti kita lihat ke sini dulu deh. Oke, ukuran kamarnya adalah 2,85 kali 2,85. Kalau buat saya ini cukup untuk kamar tidur di lantai 1, bisa jadi untuk kamar orang tua atau jadi kamar tamu, atau misalkan nih teman-teman butuh ruangan untuk office di rumah atau mungkin untuk kamar anak main, bisa di sini dimanfaatin. Dan di sebelah sini ya teman-teman masih dapat kaca yang besar banget loh. Nah, jadi view-nya langsung ke area taman nih, lihat deh teman-teman. Jadi nggak akan sumpek kamarnya karena ada sirkulasi udara yang bagus. Pencahayaan juga pasti maksimal banget nih kalau di siang hari. Oke, ini satu ruangan terakhir sebelum kita naik ke atas adalah area kamar mandi. Di bawah sini dimanfaatkan untuk area toiletnya teman-teman, dan ini ada area shower. Di sini teman-teman bisa memanfaatkan seperti ini, dan ini ada area wastafelnya juga. Oke sih. Jadi ini salah satu fungsinya levelingnya, selain memang memanfaatkan area bawah tangga, ini juga bagus banget karena kalau misalkan nih kita lagi cuci tangan, cuci muka di situ, jadi nggak nyipratnya sampai keluar. Jadi itu salah satu fungsi sepele yang banyak orang mungkin belum menyadari. Lanjut di sini ya teman-teman bisa manfaatkan untuk area TV, kabinet seperti ini. Kalau untuk ini sih sebenarnya interior buat referensi aja sih teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan beli rumah pasti kan ingin kebayang nanti mau dibuat seperti apa isi rumahnya. Nah, inilah fungsinya rumah contoh, ada furnisnya. Oke, tapi asli dapatnya kosong ya teman-teman. Yuk sekarang kita lanjut naik ke lantai 2. Nah, pas naik pertama kali yang tadi ya kita bahas, di sini ada kacanya. Ini kacanya bukan kaca dibuka, kaca mati. Memang fungsinya untuk pencahayaan di area tangga. Di sini ada, di atas juga ada. Dan ini ceilingnya tinggi banget teman-teman. Kurang lebih ya ini mungkin sekitar 5-6 meter. Dan tangganya juga nyaman, cukup besar ukurannya ya, bisa untuk 2 orang. Oke, pas naik sampai lantai 2, di sini saya jelasin dulu layoutnya. Jadi sebelah kiri saya ada kamar mandi sharing. Di sini pintu kamar utamanya. Nah, ini pintu kamar kedua atau kamar anak. Kita masuk ke sini dulu yuk. Nah, teman-teman, ini ukurannya sama dengan yang kamar di bawah, 2,85 kali 2,85. Jadi cukup ideal sebenarnya untuk jadi kamar tidur. Dan sama persis di sininya ada, oh ini bisa dibuka. Ada kaca, tapi bedanya dia lebih kecil, untuk ada jendelanya ya di bagian atas, bagian bawahnya kaca mati aja. Ini kalau teman-teman butuh kasur agak besar, masih muat. Ini kan pakai yang single. Kalau mau pakai 160 atau pakai king size sebenarnya muat, cuma agak jadi sempit teman-teman. Ini cukup sih kalau untuk kamar tidur anak. Oke, lanjut. Sebelum masuk, nah ini saya tadi agak kelewat. Jadi di sini teman-teman bisa manfaatin sebagai ruangan. Jadi sebenarnya bisa jadi ruang kerja ya. Atau mungkin bisa jadi bench gitu ya teman-teman. Jadi buat tempat duduk, buat santai-santai bisa di sini. Area baca lah bisa di sebelah sini.
Nah, ini kamar mandi sharingnya. Nanti kita akan masuk dari kamar utama aja, biar teman-teman nanti lebih kebayang besarnya seperti apa. Nah, sekarang kita masuk ke kamar utamanya. Teman-teman, untuk dimensi kamar utamanya sendiri adalah 4,65. Itu terhitung dari tembok sebelah sini sampai ujung sini ya teman-teman. Dan untuk lebarnya itu sekitar 2,750. Jadi setengahnya dari lebar rumah. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk kasurnya sendiri bisa ukuran king size atau double king size, kalau 2x2 juga masih muat ya. Dan sebelah sini teman-teman masih bisa tambahkan nakas untuk storage. Sebelah sini juga teman-teman bisa manfaatkan, bisa tiru juga sebenarnya dengan yang ada di rumah contoh ini. Dan kita bisa lihat sama-sama di bagian depannya ini ada jendelanya sebelah sini. Ini bisa dibuka ya teman-teman. Nah, teman-teman. Wah, jadi kalau pagi hari, yang sore hari, wah ini adem nih. Pencahayaan dari depan, sirkulasi udara itu penting banget untuk area kamar, supaya area kamar itu nggak sumpek. Dan kalau ada sirkulasi kan juga kita lebih apa ya, lebih fresh lah setiap pagi, atau mungkin lagi mau cari udara sore atau malam hari. Dan di sini kamar mandinya, kalau ukurannya menurut saya ideal. Cukup nyaman, nggak sempit, nggak terlalu pendek, nggak terlalu kecil. Di sini juga unik, saya bilang unik karena bisa ada semacam coakan lah ya, coakan di sebelah sini. Ya teman-teman bisa taruh alat mandinya di sebelah sini. Terus ini juga pakai kamprot, unik banget sebenarnya. Dan di sini sudah menggunakan sanitarinya Toto teman-teman. Oke sih. Ini bisa diakses dari kamar utama sama kamar dari area luar tadi ya. Nah ini yang membedakan. Jadi kalau di rumah contoh ini dia pakai lemarinya yang terbuka seperti ini konsepnya. Sebenarnya ini buat teman-teman yang memang mungkin masih pasangan muda, atau mungkin masih sendiri, masih single, atau masih punya anak satu, masih oke lah kayak gini. Dan ini memang membuat area di kamar tuh, ruangan itu jadi lebih berasa leganya karena nggak tertutup gitu teman-teman. Ini oke sih buat jadi referensi. Dan ini ada satu pintu, tapi ini sebenarnya opsional teman-teman. Ketika teman-teman beli tipe standar ya ini sebenarnya tembok aja. Cuma kalau teman-teman punya ide atau suka banget, nah balkon yang ada di belakang rumah ini bisa jadi referensi teman-teman. Jadi bisa teman-teman buat taruh kursi. Di sini muat satu kursi, satu coffee table, satu kursi lagi. Jadi kalau sama pasangan mau ngobrol, mungkin mau ya seperti biasa ya, quality time bisa juga di sini teman-teman. View-nya langsung ke taman yang ada di bawah. Jadi masih oke banget referensinya. Nah, menariknya lagi teman-teman, jadi rumah ini kan sebenarnya bisa dibilang harganya masih cukup worth it. Luas tanah 66 meter persegi dan luas bangunan 76 meter persegi. Teman-teman bisa dapat rumah 3 kamar tidur. Apalagi satu kamar tidur di bawah, itu banyak sekali yang cari sekarang referensinya. Dan juga ini lokasi masih oke banget teman-teman. Nanti teman-teman bisa langsung aja survei ke lokasi, siapa tahu cocok, siapa tahu memang ini yang teman-teman cari dan sesuai dengan budgetnya. Apalagi yang punya resolusi tahun 2024 mau punya rumah sendiri ya, siapa tahu ini bisa memenuhi kebutuhan teman-teman semuanya. Nah teman-teman, kita udah beres nih bahas rumahnya. Sekarang kita akan lanjut ke segmen duduk bareng untuk bahas harga dan juga tes akses. Oke, sekarang kita ada di segmen duduk bareng. Di segmen ini kita akan bahas harga, cara bayar, serta hitung-hitungannya. Oke teman-teman, di sini tuh ada 3 tipe 76, 80, dan 95. Kita akan mulai dari tipe yang terkecil ya, yaitu tipe 76. Untuk harga di price listnya ini, harganya adalah 1.090.900.000 rupiah. Nah, kita akan asumsikan dengan DP 5% dicicil 6 kali ya, DP-nya sekitar 9.090.833 rupiah. Dan kita akan pakai hitungan yang 20 tahun ya teman-teman. Per bulannya start dari 6.214.771 rupiah. Nah, itu adalah tipe yang terkecil yang ada di sini. Nah, kalau tipe yang 80, teman-teman, itu harganya start dari 1,1 miliar. Dan juga untuk yang tipe 95, itu harganya start dari 1.358.600.000 rupiah. Jadi teman-teman tinggal pilih nih cocoknya untuk kebutuhannya layout yang mana, yang tipe 76, 80, atau 95. Jadi ada 3 pilihan ya. Nah, ketika video ini kita buat, pas banget masih ada promo launching, yaitu free BPHTB, biaya notaris, dan subsidi biaya akad hingga 10 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang masih cari rumah di sekitaran Tangerang Selatan, tepatnya di daerah Pamulang, ini bisa jadi salah satu referensi banget nih, karena lokasinya juga oke, dan juga rumahnya konsepnya juga menarik banget. Nah, setelah ini kita akan lanjut untuk ke segmen tes akses.
kita akan tes aksesnya nih teman-teman dari Paradesa Pamulang ke kawasan yang ada di sekitarnya. Seperti biasa, timer kita nyalakan dulu 3, 2, 1, let's go. Teman-teman, ini jalan aksesnya. Jadi aksesnya masih muat 2 mobil ya teman-teman. Dan sudah diaspal, tenang aja. Teman-teman, nih kita udah masuk di jalan utama Pamulang. Ya, kita bisa lihat ya teman-teman, nih memang jalan utama yang padat banget. Pas keluar udah ada Pertamina, ada pom bensin sebelah kiri. Itu kurang lebih kita sampai di 3 menit. Dan ini kanan kiri tuh udah rame banget teman-teman. Ada Family Mart, lalu ada Rumah Sakit Permata Pamulang di sebelah kanan kita. Jadi aman banget nih teman-teman untuk akses kesehatannya. Fasilitasnya dekat sekali dari Paradesa. Ini juga ada lagi teman-teman, Rumah Sakit Vitalaya. Jadi rumah sakitnya ada 2 dengan jarak kurang dari 5 menit, itu aman banget teman-teman. Nah, ini sebelah kiri kita ada Lotte Grosir, itu sekitar 13,5 menitan ya. Dan di depan ini akan makin ramai banget teman-teman, pusat F&B yang terkenal yang ada, yang mungkin teman-teman udah biasa banget nih untuk nikmatin setiap hari, atau mungkin kalau order menggunakan online juga otomatis ongkirnya lebih murah. Di sebelah kiri juga teman-teman ada SMP Islam Al Azhar 25 ya. Jadi kalau cari yang dekat sekolahan juga di sini ada. Nih kurang dari 15 menit lagi teman-teman bisa sampai ke lokasi. Dan di depan juga masih ada Global Islamic School, terus juga ada kampus Unpam yang ketiga. Dan tinggal lurus lagi sekitar 10-15 menit nih teman-teman bisa lanjut sampai ke kawasan BSD City. Kita tes aksesnya sampai di Paradise Walk Serpong ya teman-teman, ini mallnya. Nah ini Paradise Walk Serpong, kita lihat di bagian depannya. Nah kurang lebih sekitar 15 menit ya, kita stop aja waktunya. Itu dia mallnya, ada CGV, Superindo juga ada, dan banyak sekali tenan-tenan yang teman-teman bisa nikmati nih bareng keluarga, bareng pasangan, atau bareng teman-teman kalau memang senang banget nih nongkrong di tempat yang memang sudah lengkap seperti ini. Udah beres nih tes aksesnya tadi dari Paradesa Pamulang. Kita tadi tesnya ke Mall Paradise Walk. Jadi buat teman-teman nih yang tadi atau mungkin yang hobinya senang banget nongkrong, cari F&B yang terkenal, atau memang hobi kulineran, cukup cocok menurut saya tinggal di sini. Atau pusat grosir juga tadi ada Lotte. Dan kalau ada sekolahan atau butuh akses pendidikan dan juga tadi kesehatan dari rumah sakit dekat banget, 3-4 menit sampai dari Paradesa Pamulang. Apalagi harganya masih 1M awal, 1M 90 juta untuk tipe yang 76 tadi kita review. Jadi buat saya pribadi ini worth it banget. Karena apa? Karena siapa tahu teman-teman punya resolusi punya rumah di awal tahun 2024 cocok dengan Paradesa Pamulang. Setiap properti ada jodohnya, semoga ini jodoh properti Anda ya. Udah beres nih bahas rumah, harga, serta aksesnya. Buat teman-teman yang mau request kita review di rumah di mana lagi, caranya gampang banget. Langsung aja komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa tonton terus video-video terbaru dari Five Share juga video ini ke teman, keluarga, kerabat, siapapun yang lagi cari-cari rumah. Terakhir buat teman-teman yang ingin mendapatkan berbagai update mengenai dunia properti, caranya gampang banget. Silahkan follow Instagram dan YouTube kami di Farm dan Asset. Itu dari kami, sampai jumpa di video berikutnya.